Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 565 sampai dengan 565, klan Luo lainnya, kantor perburuan elit. Suara mendesing. Bayangan abu-abu muncul dan Kui Gang langsung membungkuk. Salam, pemimpin sekte. Dia tidak melihat ciri apapun, tetapi mengenal suaranya. Selain itu, dia terkejut karena pemimpin sekte akan datang sendiri ke kantor tenaga kerja untuk menemui tuannya. Itulah sebabnya ayah selalu memberitahuku bahwa ketika tuan datang ke kantor tenaga kerja, dia mendapat dukungan besar. Pemimpin sekte adalah pendukung itu. Betapa beruntungnya ayah tidak pernah melawannya atau tuan akan membunuhnya hanya dengan kekuatannya. Kui Gang menghela nafas, tidak menyadari bahwa orang tuanya menantang Zuo Fen saat dia kedinginan, hanya untuk dipukul kembali ke tempatnya. Meskipun ayahnya terlalu malu untuk mengakuinya. Klan Luo yang lain. Zuo Fen bertanya seolah Xie Weiwei setara dengannya. Menggigil dalam hati, Kui Gang menghela nafas. Guru itu seperti dewa. Dia bahkan tidak takut pada pemimpin sekte. Padahal dia juga melihat betapa dekatnya keduanya. Xie Weiwei tidak berdaya. Bocah ini adalah seorang yang tidak berperi kemanusiaan, tidak pernah peduli tentang aturan, tapi karena aku membutuhkannya, aku akan menunggu sampai semuanya mereda dan memberinya sedikit pemikiranku. Meskipun dia tidak akan membeberkan situasi ini kepada siapapun atau siapapun akan menganggapnya serius. Jadi Xie Weiwei memendam semua kekesalannya dan menatap ke arah Kui Gang. Tinggalkan kami. Ada banyak hal yang perlu kita diskusikan. Ya Pak. Kui Gang membungkuk dan pergi dalam sekejap mendengar nada dinginnya. Xie Weiwei berkata, saya ingin kamu membangun pilar lain di kantor tenaga kerja. Sama seperti sekte dalam dan para elit, sedemikian rupa sehingga para murid akan memilih tempat ini dan membiarkan orang-orang tua itu tergantung. Mengapa? Hanya dengan dua tantangan lagi, saya akan membuat sekte dalam terlihat tidak berguna dan kamu dapat mengambil kembali otoritas kamu. Biaya untuk mendirikan sekte dalam baru di kantor tenaga kerja terlalu besar. Xie Weiwei tersenyum. Orang-orang tua itu berakar pada sekte dalam. Tidak peduli bagaimana aku mengubahnya, itu tidak akan berarti apa-apa. Ini mungkin memberi kita waktu ketika pertemuan naga ganda tiba, tetapi dalam jangka panjang, hal itu akan tetap merosot. Meskipun kantor tenaga kerja adalah tempat yang tidak dipedulikan siapapun, namun yang paling bebas. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dan tidak ada yang akan melarang kamu. Sekte dalam yang baru bukanlah proyek kesayangan. Kamu memerlukan waktu, orang, dan sumber daya untuk melakukan aksi seperti ini. Terutama sumber daya, karena bahkan sebagai pemimpin sekte dengan semua orang-orang lama yang mendorong kamu, kamu tidak akan memiliki alasan yang sah untuk datang mendukung kantor tenaga kerja. Siapapun dapat mengatakan bahwa membuang sumber daya di sini adalah pemborosan. Tidak ada yang akan setuju. Xie Weiwei mengejek. Siapa bilang aku memberimu apa saja? Kamu memiliki semua sumber daya yang kamu butuhkan. Kamu ingin aku membayarnya? Zuo Fen menunjuk ke hidungnya, kenapa harus aku? Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa kaya dan menjadi kaya, bahkan memberi murid begitu banyak barang terbaik, namun sekarang kamu mengeluh karena membaginya dengan sekte. Kamu adalah murid sekte penipu iblis saat ini, jadi bersikaplah seperti itu. Xie Weiwei mendengus, merasa sangat masam. Aku tidak akan pernah membicarakan rencana ini jika bukan karena kantongmu yang dalam. Kamu satu-satunya yang dapat memikul tanggung jawab ini dan membangun sekte dalam yang baru. Mengenai waktu, karena kamu hanya membutuhkan 10 tahun untuk membuat klan Luo begitu tinggi, kamu pasti akan mendapatkan sekte dalam baru yang dibangun dalam waktu singkat juga. Mengenai orang-orang, kamu akan memiliki kantor tenaga kerja untuk memilih murid dan saya juga telah menyebarkan berita bahwa kantor tenaga kerja menampung seorang ahli yang dapat melatih para elit dalam waktu singkat. Saya rasa murid dalam dan luar akan berbondong-bondong mendatangi kamu. Jadi santai saja, sekarang masalahnya hanya soal sumber daya, hahaha. Xie Weiwei tertawa dan Zuo Fen tersadar 2 detik kemudian dengan sepenuh hati. Kau membuatku buta.
Mau Robin Hood padaku, ya? Itu modal hasil jerih payah saya. Saya tidak bisa menerima semua orang begitu saja. Pikirkan baik-baik. Sebagai kantong uang, jangan menangis padaku. Ini adalah kontribusi kamu pada sekte ini. Ngomong-ngomong, anak itu pasti sudah memberitahumu sekarang. Beri aku 1 set juga. Saya baru keluar. Kamu telah merampas segalanya dariku dan menjadi orang miskin. Wajah Zuo Fen berkedut. Xie Weiwei menyembunyikan senyuman, tiba-tiba merasa terangkat dan menghilang dengan 1 baris terakhir. Nak, lebih baik selesaikan pesanan yang kumiliki untukmu. Karena aku melindungimu, inilah saatnya kamu melakukan sesuatu untukku, hahaha. Aku akan melakukan sesuatu dengan baik, menendangmu dalam tender. Saya melakukan semua pekerjaan dan sekarang kamu ingin saya membayar semuanya juga? Tidak ada orang yang sekotor kamu. Oh, benar, ini adalah sekte iblis, semua orang di sini bau. Suasana hati Zuo Fen merosot dan dia mengertakkan gigi. Xie Weiwei, aku akan menjemputmu untuk ini dan tidak akan berhenti sampai kamu menangis. Sial. Di bawah malam bulan yang cerah, kantor tenaga kerja sepi karena semua buruh kembali setelah seharian bekerja keras dan berlatih sehingga suatu hari mereka dapat meninggalkan lubang neraka yang tanpa harapan ini. Padahal mereka pasrah pada nasib, hanya bisa tidur nyenyak, melakukan pekerjaan seperti robot. Kemudian bunyi bel terdengar jelas di seluruh negeri dan membuat mereka terbangun. Semua orang melihat sekeliling, tercengang. Lonceng pertemuan? Begitu cepat? Kui Lang dan Yuling adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya, tapi setelah mereka pergi, siapa yang memiliki kekuatan yang sama? Sebuah suara tua memanggil dari luar. Semua orang harus berkumpul sekaligus. Penatua Yuan, siapa yang mengadakan pertemuan itu? Bukankah Kui Lang dan Yuling sudah pergi? Seorang pekerja bergegas berkeliling dengan panik dan bertanya kepada lelaki tua itu. Penatua Yuan tersenyum. Orang-orang datang dan pergi tetapi camp tidak pernah tanpa tentaranya. Keduanya telah pergi tetapi seseorang menggantikan mereka. Cepatlah sekarang, atau kamu akan membuatnya kesal. Penatua Yuan pergi kemana-mana untuk mengumumkan. Bos baru? Apakah murid batinnya dibuang ke sini lagi? 2 tersisa, 1 lagi muncul. Tidak ada istirahat bagi orang jahat. Aku ingin tahu apakah dia lebih baik. Geng tersebut bergegas menuju gua dan tempat pertemuan. Tapi bos membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Itu bukanlah kakak laki-laki atau perempuan, tapi seseorang yang mereka semua kenal dengan baik, Zuo Fen. Di sebelahnya ada 2 muridnya, keduanya berada di panggung radian. Tekanan tersebut membebani para pekerja dan membuat mereka tegang saat itu juga. Penatua Yuan berlari ke peron dan menyeringai, Steward Zuo, semuanya ada di sini. Terima kasih, Penatua Yuan. Zuo Fen memandang rendah para pekerja. Kalian semua berkumpul di sini karena 2 alasan, 1 baik dan 1 buruk. Semua orang melihat sekeliling dengan bingung. Zuo Fen tersenyum. Kabar buruknya adalah, hari-hari bahagiamu telah berakhir. Kui Lang dan Yuling telah tiada dan kamu memiliki waktu santai sekitar setengah tahun. Tapi sekarang, saya bertanggung jawab atas kantor tenaga kerja dan akan meminta kalian mengganti 6 bulan waktu yang hilang itu. Setiap jantung berdetak kencang, merasakan firasat buruk. Zuo Fen tampaknya berada di lapisan ke-8 dari tahap surga yang mendalam tetapi kekuatannya jauh melampaui itu. Bahkan Kui Lang dan Yuling menunjukkan rasa hormat. Tidak bisakah kamu melihat murid-muridnya? Mereka ahli Radiant Stage karena menangis dengan suara keras. Fakta bahwa mereka adalah murid dari guru surga yang mendalam menunjukkan betapa anehnya dia. Mereka bahkan lebih takut pada Zuo Fen yang misterius daripada Kui Lang dan Yuling yang keras kepala. Hanya saja Zuo Fen sejauh ini tidak tertarik pada kantor tenaga kerja, tetapi sekarang punya rencana untuk mengambilnya sendiri. Zuo Fen merasakan ketakutan mereka. Jangan khawatir, saya tidak sekejam mereka berdua, dan saya juga tidak akan mengganggu pekerjaan kalian. Aku hanya akan melakukannya jika kalian mengizinkanku.
Dan dengan demikian kita sampai pada kabar baik. Saya akan membentuk kantor perburuhan elit di sini untuk membantu penderitaan kalian. Elit? Semua orang bingung. Bukankah mereka anak tangga terbawah di sekte ini? Apakah mereka akan terpecah lagi menjadi kaum elit dan buruh biasa? Zhuo Fen mengabaikan keributan itu, membiarkan mereka mengeluarkannya dari sistem mereka sambil juga membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Dia memberi isyarat untuk meminta perhatian setelah beberapa saat. Semuanya, ini kantor tenaga kerja. Kalian tidak bisa mendapatkan yang lebih rendah dari ini di sekte ini. Semua orang di sini dihukum atau diusir, tidak pernah terlihat terang. Terlalu sedikit orang yang beruntung seperti Kui Lang dan Yuling yang kembali ke sekte dalam atau menjadi eksekutif. Sementara sebagian besar orang akan menjalani hari-hari terakhir mereka di sini, ditakdirkan untuk menemukan tujuan mereka sebagai bahan untuk pelatihan para petinggi. Kamu lebih rendah dari semut, jadi bagaimana kamu bisa berharap untuk bertahan hidup ketika kematian sudah ditentukan? Kata-kata Zhuo Fen menarik perhatian penuh mereka. Ya, kami hanya kelinci percobaan bagi orang lain, dibesarkan pada saat yang tepat untuk mengambil nyawa kami. Mereka benar-benar jiwa yang malang dan lebih baik mati daripada menjalani kehidupan yang menyedihkan. Kesedihan menguasai mereka dan beberapa bahkan menangis karena putus asa. Zhuo Fen menyembunyikan senyumannya saat dia berkata, "Semua orang tahu aku spesial sejak aku tiba di sini. Tanpa banyak ujian, mereka menempatkan saya di sini meskipun saya tidak melakukan kejahatan apapun." "Mengapa kamu bertanya?" "Iri dengan bakatku." Zhuo Fen meraung. "Kalian pasti pernah mendengar tentang situasi Kui Lang dan Yuling. Dan kalian telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa gelapnya lubang sekte dalam. Para tetua dan orang terhormat yang iri dengan bakat itulah yang menempatkanku di tempat yang tidak akan pernah bisa aku hindari. Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan pernah menghapus noda sebagai buruh yang selalu ada di bawah mereka." Kemarahan Zhuo Fen tidak dapat disangkal. Kui Gang tersentak dan memutar matanya. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pemimpin sekte datang ke Zhuo Fen untuk meminta bantuan dalam rencana ini. Dengan kedua pemimpin sekte, tidak ada orang tua yang akan datang untuknya. Keduanya sedang membuat rencana licik dan tersembunyi dari pandangan massa. Namun kini majikannya telah memutarbalikannya dengan mempermainkan korban. Guru pasti tahu cara memutarnya. Dia tidak tahu bahwa Zhuo Fen sedang menyerang moral mereka, menggunakan seni perang untuk membuat mereka memihaknya. Dengan tinggal berdampingan dengan para buruh di kantor tenaga kerja, mereka berhubungan satu sama lain dan memungkinkan mereka mendengarkan ide-idenya dan mengikutinya. Banyak yang merasa sedih mendengar pidato Zhuo Fen, mengingat pengalaman pahit mereka sendiri. Ada yang terjebak dan dipaksa di sini, ada pula yang dibuang seperti sampah sehingga mendapat stigma sebagai buruh. Tidak peduli bagaimana mereka keluar, mereka akan tetap menjadi sasaran cemoohan dan rasa malu. Murid-murid kantor tenaga kerja menyatukan hati mereka dengan hati Zhuo Fen dalam kesedihan dan kemarahan mereka. Penatua Yuan mengangguk ke dalam. "Begitulah caramu memerintah." Kui Lang dan Yuling adalah orang bodoh dengan taktik kasar mereka. Tidak peduli jika yang lain takut pada mereka, mereka melihat keduanya dengan kebencian dan penyangkalan lebih dari apapun. Sementara Steward Zhuo adalah operator yang lancar dalam memimpin mereka menuju kematian. Hahaha, statusnya sebagai pelayan di luar bukan hanya untuk pertunjukan. Penatua Yuan tersenyum. Sejak mereka membuang saya di kantor tenaga kerja, saya memutuskan untuk mengambil alih dan tidak pernah meninggalkan tempat sialan ini lagi. Persetan dengan menjadi seorang eksekutif. Mereka ingin saya menanggung stigma sepanjang hidup saya. Aku akan menanggungnya seperti lencana kehormatan. Zhuo Fen mengepalkan tangannya. Aku akan menjadikan kantor perburuhan menjadi tempat terhebat di sekte ini. Kebanggaannya begitu tinggi sehingga pekerja manapun yang keluar akan pergi dengan kepala tegak di bawah rasa iri yang lain. Mulai saat ini, Dinas Tenaga Kerja tidak punya sampah, tapi elit.
Biarkan murid-murid lain melihatmu dengan cemburu, berjuang untuk masuk ke kantor tenaga kerja tidak peduli betapa sia-sianya usaha mereka. Pidato Suofen menyulut api di bawah pantat mereka. Tapi dengusan dingin datang menuangkan air ke semangat mereka. Hanya mimpi belaka. Sumber daya sekte ini tetap, terutama untuk para elit dan para tetua. Kemudian datanglah murid dalam dan eksekutif dan terakhir murid luar. Sedangkan untuk dinas tenaga kerja tidak mendapat apa-apa. Bahkan jika kamu membagi kantor tenaga kerja, setiap orang akan mengembangkan berdasarkan bakatnya. Tanpa sumber daya, semua perkataan kamu tidak ada artinya. Bangun dari mimpi indah Zuofen, semua orang merasakan kesedihan yang luar biasa mencekam hati mereka. Pada akhirnya, itu hanya mimpi. Sekte tidak akan memberi kita apapun untuk mencapainya. Itu lebih seperti tidak bisa membuang sumber daya apapun karena tidak ada gunanya. Bahkan para sampah yang berakhir di sini dengan dukungan besar tidak akan menerima banyak dari orang-orang tua itu. Karena tempat ini adalah tempat pembuangan sekte untuk barang-barang rusak. Dibiarkan di sini membusuk. Mata Zuofen bertemu dengan mata dingin pemuda itu dan keputusasaan luar biasa yang mereka sembunyikan. Kekuatannya berada di puncak tahap surga yang mendalam, begitu dekat namun masih jauh dari memasuki tahap radian. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Zuofen bertanya pada Penatua Yuan. Penatua Yuan mengamati daftar itu dan berkata, pengurus Zuo, dia adalah Tai Ying. Tulang belikatnya tertusuk karena mengintip kakak perempuan seniornya saat mandi 3 tahun lalu dan telah dikunci sejak saat itu. Dia baru saja dibebaskan dan dilempar ke sini. Dia belum pernah mendengar namamu yang termasyur. Mengintip ke dalam kamar mandi gadis itu? Tidak ada apa-apa. Dan kamu bisa melihatnya dari matanya, dia bukanlah seseorang yang merendahkan dirinya dengan melakukan tindakan kasar seperti itu, kata Zuofen. Penatua Yuan menggaruk kepalanya. Saya tidak tahu keseluruhan ceritanya. Yang saya tahu hanyalah dia mengintip cucu perempuan tertua ketujuh. Cucu perempuan? Mengangkat alisnya, Zuofen mengejek. Nak, siapa yang mempermainkanmu? Wajah Tai Ying adalah topeng kemarahan dan kebencian. Kamu adalah sesuatu yang bisa dimengerti melalui kalimatku dengan sekali pandang. Hihihi, tentu saja rakyat jelata tidak bisa bersaing dengan orang kaya, begitu pula orang kaya tidak bisa bersaing dengan pejabat. Siapapun yang punya otak bisa melihat bahwa mengintip bukanlah hukuman mati. Itu hanya akan membuat seseorang jatuh ke dalam perangkap. Hahaha, orang kaya tidak bisa bersaing dengan pejabat. Bagus. Bahkan orang-orang dari kantor tenaga kerja memahaminya. Tetapi mengapa tidak ada sesepuh atau tetua yang mau mendengar penjelasan saya? Tai Ying kecewa. Zuofen memutar matanya, menegur. Bodoh, karena mereka ingin menguburmu, mereka tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu siapa? Jika seseorang ingin berurusan denganmu, dia tidak akan membiarkanmu membalas dan mempermalukannya. Kelopak mata Tai Ying bergerak-gerak dan dia menghela nafas. Dia juga mengetahuinya, tapi dia marah atas keadilan, tidak peduli betapa sia-sianya hal itu. Tapi kemudian dia menunjuk ke arah Zuofen. Nak, kamu baru saja mengucapkan banyak kebohongan dengan pidatomu untuk mengontrol kantor tenaga kerja dan bahkan mengambil sisa-sisa itu dari mereka. Setiap bos kantor tenaga kerja telah melakukan ini dan kamu pun demikian, meskipun lebih lemah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang kultivator surga mendalam lapisan ke-8 yang dipamerkan di kantor tenaga kerja? Tantangan Tai Ying hanya mendapat rasa kasihan dari semua orang. Pemula, bahkan di panggung surga yang mendalam, dia bisa menyapu lantai dengan ahli panggung radian. Atau menurutmu kamu lebih cocok menjadi bos kantor tenaga kerja? Zuofen mengerutkan kening, lalu tersenyum, menunjuk ke arah muridnya. Nak, apakah kamu tidak melihat bahwa murid-muridku berada di panggung radian? Apakah saya tidak layak memimpin kantor tenaga kerja?
Ahli Radiant Stage yang memiliki master surga yang mendalam adalah lelucon terbesar yang pernah saya dengar. Tai Ying menyipitkan mata dan meludah. Aku yakin kamu adalah anak lelaki tua, yang datang ke sini karena melakukan kejahatan dan dibuang ke sini bersama pengawal. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Menggunakan koneksi. Tai Ying mendengus, penuh dengan ejekan. Zuo Fen menggelengkan kepalanya. Dia pasti dirasuki oleh seorang sampah yang merasakan dendam seperti itu dan harus membenci sampah manapun yang dia lihat. Namun ejekannya terhenti oleh teriakan yang menggema. Sejak kapan murid luar yang hebat, Tai Ying, menjadi picik dan rewel? Kamu hanyalah seorang perempuan yang cerewet.